Yo, what's up guys, balik lagi dengan Asmi 184171 ya. Kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal study case manajemen keuangan untuk middle test yang kemarin. Jadi kita langsung aja lihat soalnya di sini. Nah, sebelum kita jawab pastinya kita harus baca dulu informasi soalnya seperti apa. Yuk kita lihat dulu. Informasi yang pertama, dia dibilang relevan fixed cost-nya setiap tahun itu 150.000. Jadi setiap tahun itu sama, 150.000, tahun kedua 150.000, tahun ketiga 150.000 dan seterusnya. Terus informasi soal yang kedua, dia bilang sales and production-nya sama dan tidak ada inventory. Untuk ketiga, tax-nya dibilang 22% dengan dibayar untuk tahun depan. Jadi kita mulai bayar pajaknya tahun depan. Jadi tahun ini kita nggak bayar pajak ya guys ya. Yang keempat, depresiasi 25%. Jadi untuk depresiasinya ini setiap tahunnya itu 25%. Tapi untuk tahun kedua itu nggak langsung kita kalikan 25%, tapi kita kurangin dulu dengan depresiasi tahun yang pertama. Begitu juga dengan tahun ketiga, keempat, dan kelima. Untuk kelima, selling price naik 4,2%. Variable cost naik 5% dan fixed cost-nya naik 3%. Ini karena adanya inflasi ya. Jadi nanti di soal kita langsung kaliin aja dengan penambahan inflasinya. Jadi 1 ditambah persenan inflasinya berapa dipangkatkan dengan tahun ke berapa. Jadi misalnya tahun pertama angkanya berapa dikali dengan 1 ditambah 4,2% dipangkatkan 1. Gitu juga dengan tahun kedua dipangkatkan kedua, tahun ketiga pangkat ketiga, 4, dan 5 seterusnya. Terus yang keenam, selling price dan variable cost-nya sama. Yang ketujuh, investasi tidak ada scrap value. Jadi tidak ada nilai sisanya di sini. Yang ke-8, investasi menggunakan pinjaman bank 1.500.000 dengan bunganya 10%. Jadi kita pinjam ke bank untuk mendapatkan investasi kita. Nah, di 9 ini informasinya cukup menarik ya. Dibilang ada WACC-nya itu 12%. Jadi kalau udah ada WACC-nya 12% itu kan di atas dari bunganya tadi. Jadi bunga 10% itu nggak usah kita masukin atau kita hapus aja langsung. Yang ke-10, payback-nya kita harapkan pengembaliannya itu 2,5 tahun atau 2,5 tahun dengan ROCE-nya itu 20%. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini initial investment-nya 1.800.000. Ini dapat dari soal ya. Tadi kita di soal dijelasin 1.800.000. Nah, ini kan kita bagi menjadi 5 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Langsung aja kita masukin pertama sales unitnya. Sales unitnya ini kita langsung ambil aja di soal. Yaitu tahun pertama 95.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 150.000, tahun keempat 150.000. Untuk sales price-nya juga kita ambil dari soal 25, 25, 26, 27. Nah, di sini ingat, tadi kan saya jelasin di awal bahwa ada inflasi 4,2% gitu ya. Jadi langsung aja kita kalikan. Rumusnya gimana? 25.000 yang ini itu kita kali dengan 1 ditambah 4,20%. Lalu kita pangkatkan dengan dia tahun keberapa. Karena ini tahun pertama kita pangkatkan 1. Kalau misalnya di tahun kedua itu pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4. Jadi dapatlah kita hasil untuk tahun pertama itu 26,05, tahun kedua itu 27,14, tahun ketiga itu 29,42, dan tahun keempat itu 31,83. Begitu juga dengan variable cost. Untuk variable cost yang ini kita ambil aja langsung dari soal ya. Jadi tahun pertama 11, tahun kedua 12, tahun ketiga 12, tahun keempat 13. Terus dia bilang tadi kan ada penambahan 5% setiap tahunnya. Jadi langsung aja rumusnya sama kayak yang
selling price tadi, cuman ini jadinya variabel costnya itu ditambah dengan 5% lagi. Jadi hasilnya 11,55, 13,23, 13,83 dan 15,80. Nah, untuk fixed cost-nya kita ambil juga dari soal semua. Tadi saya ada bilang setiap tahunnya itu sama 150.000 dan ada penambahan 3% setiap tahunnya. Jadi untuk tahun pertama setelah kita hitung ya itu hasilnya 154.500. Untuk tahun kedua itu 159.135, tahun ketiga 163.909,05 dan tahun keempat itu 198.823,32. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang A, kita mau cari revise draft evaluation-nya. Ini sama kita buat dia 5 tahun ya. Jadi yang pertama sales revenue-nya. Sales revenue ini kita dapat dari mana? Ini dari sales unitnya 95.000. Itu kita kali dengan sales price setelah inflasi, yaitu untuk tahun pertama yang 26,05. Dapatlah hasilnya 2474.750. Untuk tahun keduanya 2714.410. Tahun ketiganya 4.412.327,74 dan tahun keempatnya 4.774.478,03. Untuk variabel costnya juga sama. Sales unitnya kita kali dengan variabel cost setelah inflasi. Jadi 95.000 kita kali dengan 11.500 dan begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita dapatlah hasil untuk variabel cost yang tahun pertama itu 1.097.250. Untuk tahun kedua itu 1.323.000. Tahun ketiga 2.083.725. Tahun keempat 2.370.237,19. Nah, untuk fixed cost-nya langsung aja ambil fixed cost yang setelah inflasi juga. Jadi 154.500, 159.135, 163, 909,05, 168.826,32. Jadi kan karena variable cost dan fixed cost ini mengurangi pendapatan, jadi kita harus minusin ya. Kita minusin semuanya, lalu kita jumlahin. Dapatlah hasilnya untuk cash flow before tax and depreciation. Untuk tahun pertama itu 1.223.000, tahun kedua 1.232.275, tahun ketiga 2.168.693,69 dan untuk tahun keempat 2.235.414,52. Lalu cash flow yang ini itu harus kita keluarin lagi depresiasinya. Jadi karena kita mengeluarkan depresiasi artinya kita kurangin, sehingga dapatlah nanti taxable profitnya 773.000. Tapi sebelumnya depresiasinya ini dapatnya dari mana sih perhitungannya? Di sini saya udah buat untuk depresiasinya 450.000 ini kan langsung tadi dikali 25%. Nah, yang tahun kedua ini 450.000 itu udah dikurang depresiasi tahun sebelumnya, sehingga dapatlah 337.500 untuk tahun kedua, dan tahun ketiga 253.125, tahun keempatnya total dari semuanya yang tadi udah kita hitung hasilnya 759.375. Hasil cash flow tadi setelah kita keluarkan dari depresiasi, hasilnya untuk tahun pertama itu 773.000, untuk tahun kedua itu 894.775, tahun ketiganya 1.911.568,50, dan tahun keempat itu 1.476.909,52.
39,52. Selanjutnya kita kurangkan dengan teks ya. Tahun pertama kan tadi udah saya jelasin, kita nggak ada teks di tahun pertama. Jadi untuk tahun pertama kita bebas teks. Nah untuk tahun kedua kita kalikan dengan 22%. Dapatlah pengurang untuk teks yang kita bayarkan itu untuk tahun kedua 170.060. Untuk tahun ketiganya 196.850,50. Dan tahun ketiganya itu 4.420.545,11. dan karena kita membayar di tahun berikutnya, jadi teksnya itu ngikut 1 tahun setelahnya. Jadi untuk tahun kelima kita masih membayar pajak sebesar 324.728,69. Jadi kita dapatkan NOPAT-nya itu atau Net Operating Profit After Tax. Untuk tahun pertama karena nggak ada pengurangan pajak ya, jadi langsung aja 773.000. Untuk tahun keduanya kita kurangkan 98 ini dengan 170 ini, dapatlah 724.715. Dan untuk tahun ketiganya 1.714.718,19. Dan tahun keempatnya 1.055.494,41. dan tahun kelima 324.728,69. Untuk tahun kelima ini minus ya. Terus setelah kita tambahkan dengan pajak, tadi kan depresiasinya udah kita keluarin ya. Jadi sekarang depresiasinya tuh kita masukin lagi, langsung kita tambahkan lagi jadinya. Kita tambahkan 450, 37500, 253.125, 759.375. Jadi hasilnya setelah kita tambahkan dengan depresiasi kembali itu 1.223.000. Untuk tahun keduanya 1.062.215. Untuk tahun ketiganya 1.967.843,19. Dan tahun keempatnya 1.869,41. dan tahun kelimanya, karena kan tahun kelima udah nggak ada depresiasi ya, jadi tetap aja kita masukin minus 324.728,69. Terus hasilnya ini kita present value kan. Ini rate-nya udah kita dapetin ya. Untuk tahun pertama itu 0,89, tahun kedua 0,8, tahun ketiga 0,71, tahun keempat 0,64, dan tahun kelima 0,57. Terus setelah kita present value kan, dapatlah hasilnya. Untuk tahun pertama itu 1.091.964,29, tahun keduanya itu 846.791,29, tahun ketiganya 1.461,92, tahun keempatnya 1.053.382,32, dan tahun kelimanya minus 184.259,78. Jadi ini semua ini kita totalin, dapatlah hasilnya 4.308.550,03. Terus kita kurangkan dengan initial investment yang di soal tadi kan. Initial investment kita itu 1.800.000. Karena kita mengeluarkan uang, jadinya kita minusin 1.800.000. Dapatlah nanti NPV-nya 2.508.550,03. Nah ini acceptable ya. Karena apa? Karena NPV-nya kan positif. Jadi setiap NPV yang di atas 0 itu artinya bisa kita terima. Nah yang B, perubahan apa sih yang terjadi gitu ya? Yang pertama depresiasinya pastinya berubah dari straight line
method berubah menjadi reducing method sebesar 25%. Nah, tahun kedua yang kedua adanya teks di tahun kelima karena keterangan soal menyebutkan teks in area tahun kelima. Jadi kan untuk yang dua ini kan kita bayar pajaknya di tahun selanjutnya. Tahun ini kita nggak bayar pajak, tapi tahun selanjutnya kita bayar pajak. Otomatis pajaknya itu bertambah 1 tahun selanjutnya lagi. Nomor 3, selling price, variable cost, dan fixed cost mengalami revisi sesuai dengan inflasi yang terjadi. Jadi kan setiap tahun tadi udah dijelaskan inflasinya ada 4,2, 5 untuk variable cost dan 3 untuk fixed cost. Jadi pastinya ada perubahan oleh inflasi ini. Yang keempat, interest payment tidak dimasukkan ke dalam perhitungan karena sudah include di WAJC sebesar 12%. Kan interest paymentnya cuma 10% dan WAJC-nya 12%. Karena WAJC-nya itu lebih tinggi, jadi kita ambil WAJC, otomatis yang 10% itu tidak kita akui. Nah, yang ketiga kita mau hitung payback period ya. Payback period ini setelah kita hitung ternyata aktualnya itu satu tahun 7 bulan aja. Sedangkan kan tadi target kita itu 2,5 tahun. Karena aktualnya ini lebih cepat, jadi pastinya kita terima. Malah kita seneng kan kalau misalnya investasi kita itu kembalinya itu lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Nah, untuk ROCE, average NOPAT-nya tadi kan kita ambil dari yang atas itu, ambil dari yang ini. Itu kalau kita rata-ratakan yang hasilnya itu 78.639,78. Terus initial investment kita kan 1.800.000. Jadi kita buat perbandingan, dapatlah kita aktualnya itu 43,81%. Nah, sedangkan tadi di soal target kita cuma 20% dan aktualnya 43,81%. Otomatis kan aktualnya lebih gede ya. Jadi pastinya acceptable. Terus yang D itu sensitivity of revenue. Pertama kita masukkan sales revenue seperti yang di atas. Kita bagi semuanya, ambil angkanya dari sini, samain. Dapatlah 2.474.750 untuk tahun pertama, 2.714.410 untuk tahun kedua, 4.412.327,74 untuk tahun ketiga, dan 4.774.478,03 untuk tahun keempat. Lalu kita present value kan kembali. Setelah kita present value kan, kita mendapatkan hasil 2.209.558,21 untuk tahun pertama, 2.163.911,03 untuk tahun kedua, dan untuk tahun ketiganya 3.640.607,73, dan untuk tahun keempatnya 3.034.267,10. Jadi total yang telah kita present value kan ini itu kita totalin sehingga kita mendapatkan hasil 10.548.384,03. Nah, pajaknya kan 22% itu in area, jadi total pajak semua yang harus kita bayar itu sebesar 2.072.004,02. Jadi total revenue yang telah kita present value kan itu kita kurangkan dengan taxnya, dapatlah kita net present value nya itu 8.476.380,07, dan NTV nya itu ambil aja dari yang atas aja tadi ya, itu sama dengan 2.508.550,03, dan kita buat sensitivity of revenue nya lagi itu kita bagi aja 2.508
550,03 ini kita bagi dengan 8.476.380,07. Dapatlah kita hasil untuk sensitivity of revenue-nya itu 29,59%. Nah, maksudnya apa? Ketika sensitivity itu di atas atau di bawah dari 29,5%, maka NPV-nya ini akan menjadi negatif kalau misalnya dia kurang, dan akan nol bila dia di atas gitu ya. Jadi ketika misalnya tidak melewati dari area 29,59% ini, maka proyeknya ini nggak bisa untuk kita terima. Ini sensitivity of initial investment-nya, NPV-nya 2.508.550,03 dan initial investment kita 1.800.000. Jadi kita bagi aja NPV dibagi initial investment, dapatlah 139%. Nah, misalnya NPV-nya initial investment-nya kan yang harus kita bayarkan, misalnya dia meningkat 139%, maka NPV-nya itu 0 jika melebihi 139% tadi. Jadi kan NPV-nya kan ini jadi negatif, jadi nggak bisa kita terima. Terus yang E, nominal rate 12%, inflasi rate 6%. Nah, jadi real rate-nya berapa? Kalau misalnya nominal rate-nya 12% dan inflasi rate-nya itu 6%, maka real rate-nya itu 5,66%. Dapatnya dari mana? Ini ada rumusnya. 1 ditambah I dibagi 1 ditambah H pangkat min 1. Ini ada dijelasin juga cara perhitungannya, ini bisa dilihat. Terus kita lanjut ke yang terakhir, yang F itu capital rationing ya. Jadi capital rationing ini teknik untuk memilih project untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan modal yang terbatas. Jadi kan nilai investment kita kan tadi initial investmentnya 1.800.000, sedangkan kita pinjam di bank menurut informasi soal itu 1.500.000. Otomatis kan yang kita pinjam ke bank dengan initial investment yang kita lakukan itu tidak sama. Jadi setelah kita pinjam ke bank 1.500.000, kita masih kekurangan 300.000 untuk mendapatkan investasi ini. Oke, mungkin sekian aja video untuk pembahasan daripada case study manajemen keuangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, saya Asmi pamit undur diri.